Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, khususnya yang tengah berada di Provinsi Jambi. 20 menit ke depan bertemu lagi dengan saya Afriansah dalam serial Bawaslu Menyapa. Tentu masih tentang edisi COVID-19, tetapi kali ini kita fokus kepada dukungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi beserta jajarannya hingga ke kecamatan di Provinsi Jambi dalam mengawasi tahapan Pilkada pada Desember tahun 2020 mendatang. Tentunya dukungan sekretariat sangatlah penting dalam melaksanakan pengawasan. Tanpa dukungan sekretariat, maka belum tentu dapat dikatakan sukses melaksanakan pengawasan. Karena peran sekretariat sangat ideal. Kali ini akan kita kupas tuntas bersama Bapak Naswaidi, yaitu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi. Terlebih dahulu kita sapa dulu Pak Naswaidi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Insya Allah baik, sehat, walafiat, walaupun di tengah COVID gitu kan. Kita selalu belajar menyikapi sesuatu dengan enjoy, dengan bijaksana gitu. Ya pokoknya kita siasati keadaan ini dengan tetap mengerjakan tugas rutin sesuai kewenangan kita lah gitu. Baik Pak Mas, sama-sama kita ketahui nih Pak, bahwa di tengah pandemi ini semua aktivitas, baik itu aktivitas di luar maupun aktivitas di perkantoran, ini kan semuanya di stop. Hanya saja beberapa jabatan atau beberapa pejabat yang menempati jabatan tertentu yang masih dibolehkan, itu pun dengan batasan tertentu. Kira-kira di Bawaslu Provinsi Jambi tersendiri bagaimana aktivitasnya di tengah masa pandemi COVID-19 ini Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih terkait dengan kebijakan kegiatan kesekretariatan. Itu tentu kita mengacu ke regulasi. Baik. Tentu kalau Bawaslu ini kan surat edaran dari Pak Sekjen. Iya. Itu pun turunan dari SMNPAN misalnya kan gitu. Ya mungkin ya kurang lebih sama lah dengan instansi lain terkait dengan kegiatan sekretariat itu. Dalam hal kehadiran tentu kita sesuaikan dengan aturan, di mana untuk staf itu kita buat sistem piket. Jadi dalam satu hari itu ada 3 orang yang kita tugaskan untuk melaksanakan tugas administrasi. Selebihnya ya work from home. Work from home ini bukan berarti libur. Mereka itu tetap bekerja, tapi lokusnya biasanya di kantor tapi di rumah. Tugas mereka tetap menjadi tugas dan beban mereka sehari-hari, misalnya untuk buat laporan dan lain sebagainya. Cuman ya paling tempatnya mestinya di kantor. Nah, sekarang mereka bisa di rumah gitu kan. Oke, baik Pak. Artinya aktivitas sama seperti biasa, hanya Ya, saja mengerjakannya di rumah, begitu Pak? mengerjakannya di rumah. WFH itu bukan berarti libur gitu kan, tapi dikerjakan di rumah supaya tidak terlalu banyak yang ngumpul di kantor kan gitu. Dari perkumpulan yang banyak-banyak gitu Pak? Iya, Oke, prinsipnya rutinitas administrasi berjalan terus. Oke, baik. Nah, begitu. Kemudian Pak, bagaimana kira-kira kesiapan Bawaslu dalam melaksanakan protokol COVID? Tentu kan bagi pejabat yang masuk kantor, yang saya tahu itu anggotanya masuk terus ya Pak setiap hari. Oh iya, ya dipiketkan juga, di sistem piket juga. Jadi untuk protokoler COVID ya kita seperti juga sebagaimana juga yang sudah diatur dalam semacam kebijakan lah secara nasional. Baik Pak. Bahwa kita setiap yang mau masuk kantor pertama dicek suhunya, suhu badannya. Kemudian juga kita siapkan sebelum dicek suhu badannya juga kita siapkan itu untuk cuci tangan gitu kan. Jadi semua komisioner, semua pimpinan di sini sebelum masuk kantor itu wajib mencuci tangan. Kemudian kita cek suhu badannya. Kemudian di meja pun kita sudah siapkan hand sanitizer. Artinya berlapis-lapis lah usaha kita untuk mengantisipasi kemungkinan terjangkitnya virus corona itu, atau yang lebih populer dengan COVID-19. COVID-19. Ya.
Berarti protokol COVID-nya tetap kita laksanakan Tetap. meskipun dia ataupun staf tetap masuk kantor. Gitu, Ya, Pak? ya. Oke, baik. Kemudian Pak, kebijakan ini apakah dilaksanakan sampai ke kabupaten kota? Tentu Ya. provinsi kan menaungi hingga ke kabupaten kota. Ya. Jadi Bawaslu Provinsi Jambi karena satkernya baru sampai ke level provinsi, Ya. jadi semua protokoler kesehatan dalam rangka memutus rantai COVID-19 itu Baik. sama antara provinsi dengan kabupaten kota, karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab provinsi, walaupun memang sebagian tugas itu sudah kita delegasikan kepada Korsek kabupaten kota. Baik. Tapi secara keseluruhan boleh dikatakan tanggung jawab administrasi ya masih di provinsi, masih di provinsi, Masih di provinsi, Pak, ya? masih di Bawaslu Oke Pak, provinsi. pertanyaan selanjutnya adalah terganggu tidak aktivitas kesekretariatan Bawaslu di tengah masa pandemi ini, khususnya dalam mendukung kinerja pengawasan? Kalau terganggu tidak, sebetulnya kan sebagai komponen pendukung, tugas kesekretariatan Bawaslu kan hanya memfasilitasi apa yang menjadi program-program Bawaslu provinsi. Misalnya SKPP daring, Baik. Sekolah Kader Pengawas Pemilu itu kan pas sekarang sedang berjalan, ya kita fasilitasi. Baik. Misalnya untuk pertemuan-pertemuan yang menggunakan jaringan atau daring itu, ya kita fasilitasi, kita siapkan Baik. perangkat-perangkatnya. Kemudian untuk hal-hal yang misalnya perlu ditanyakan ke tim, ya tim kita standby terus. Standby. Kalau misalnya dia nonton video ada masalah dengan jaringan dan lain sebagainya, bisa kontak dengan tim kita. Termasuk juga nanti dia dalam hal berdiskusi pada fase yang kedua. Sekarang kan baru nonton video. Pada fase yang kedua nanti juga kalau misalnya dalam hal diskusi ada hambatan, ya sekretariat selalu siap untuk mendampingi mereka. Kemudian juga kita sudah membantu dalam hal meringankan beban itu pulsa mereka. Kita sudah transfer pulsa sebesar sekitar 25.000. Ya kita sadar itu mungkin tidak terlalu memuaskan bagi mereka, karena mereka mungkin ada yang mau berulang-ulang, misalnya ada jangka waktu yang lama. Tapi untuk saat ini kita fasilitasi ya sesuai dengan plafon dari pusat, ya kita bantu sesuai dengan yang sudah digariskan dulu. Kalau ke depan misalnya ada kebijakan baru, Diadopsi kembali, Pak? diadopsi kembali sebelum sertifikat mereka dikeluarkan. Baik. Itu sebagai salah satu contoh. Kegiatan lain juga misalnya kalau ada pertemuan yang sifatnya urgen, itu pun kita fasilitasi dengan catatan ya misalnya cara duduknya ya kita atur, Yang jaraknya biasanya melompat, ini ya 1 meter di gitu, 1 Pak, ya? meter misalnya atau lebih gitu kan. Pokoknya ya kita ikuti protokoler kesehatan COVID itu. Jadi fasilitasi tetap jalan. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk diskusi-diskusi, terutama diskusi daring itu boleh dibilang hampir tiap hari. Baik. Dari Jakarta dengan provinsi, kadang provinsi dengan kabupaten kota, kadang juga diskusi daring dengan lembaga-lembaga tertentu yang meminta komisioner kita untuk jadi narasumber. Kita fasilitasi semua. Alhamdulillah, walaupun sifatnya melalui ya Online. sistemnya online, tapi ya insya Allah program pengawasan berjalan terus dan kita fasilitasi semaksimal mungkin. Baik, luar biasa berarti Pak ya. Berarti memang ada beberapa kegiatan yang agak sedikit terasa perbedaannya dengan yang tidak COVID dengan yang COVID. Nah kira-kira Pak, pertanyaan saya, kegiatan apa saja yang biasanya bisa dilakukan sebelum masa COVID yang sekarang hampir dikatakan terhenti atau terkendala? Tentu pemirsa ingin tahu apa saja kendalanya itu Pak.
Ya, kendalanya sebetulnya kan kita tidak boleh bepergian keluar daerah karena itu sudah menjadi ketentuan secara nasional. Salah satunya ya karena kita tidak bisa keluar daerah, kita mau mengadakan supervisi ke kabupaten kota, jadi terhalang. Tapi bukan berarti tidak bisa, kita bisa secara online atau mereka kita suruh menyampaikan data-data tertentu melalui online juga, sehingga apa yang kita harapkan ya bisa terwujud. Tapi sebetulnya misalnya terkait dengan SPJ kawan-kawan kabupaten kota itu mestinya memang supervisi langsung, jadi kita bisa melihat berkas-berkas mereka dan langsung kita koreksi. Cuman ya persoalannya kalau online kan kita koreksi dulu, nanti mereka memperbaiki lagi. Kemudian ada hal-hal lain yang sifatnya mendukung belum tentu dikirim oleh kawan-kawan. Paling kita khawatir seperti itu saja. Kemudian untuk tahapan-tahapan karena memang sudah ditunda beberapa tahapan itu, ya tentu kita tidak bisa memaksimalkan untuk pengawasan, memfasilitasi pengawasan ke daerah, misalnya pengawasan terkait misalnya tahapan terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih, kemudian verifikasi faktual calon persorangan, kemudian sekarang sibuk bansos, ya kita terbatas di situ. Kita mau memfasilitasi tapi kan tidak bisa, relatif dibatasi lah untuk turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan secara langsung. Mestinya memang dilakukan. Berarti Pak, kalau seperti itu hampir bisa dipastikan bahwa pengawasan akan berkurang dari biasanya karena sumber daya manusia Bawaslu-nya sedang tidak beraktivitas di lapangan karena menghindari kerumunan. Itu bagaimana disikapi? Apakah bisa supervisi secara online atau bisa monitoring evaluasi secara online atau bagaimana? Kalau memungkinkan teknisnya bagaimana Pak Sekretariat Bawaslu menyikapinya atau melaksanakannya? Ya, bagi sekretariat no other choice, harus online. Jadi kita mau minta data apapun, kita mau meminta informasi apapun, ya satu-satunya melalui online. Tapi pengawasan menurut saya berjalan. Tapi mungkin rasa kepuasan kita misalnya kalau ada laporan-laporan yang kira-kira melanggar aturan lah misalnya, kan kalau hanya online itu pertama kita dapat data dan informasinya, kemudian kita tidak bisa mendetailkan secara langsung. Tapi kalau misalnya kita bisa turun ke lapangan, tingkat ketuntasannya mungkin relatif lebih tinggi daripada kalau online masih prosesnya masih banyak step-step yang harus dilewati, kira-kira seperti itu. Baik Bapak, sebenarnya kan memang ini intinya adalah untuk menghindari kerumunan ya? Ya, itu. Kalau tidak salah saya dengar itu tidak ada larangan untuk supervisi bawah sepanjang memang tidak ada kerumunan. Nah, Bawaslu melaksanakan itu atau tidak? Atau ya antisipasi jangan sampai kita terkesan tidak mengikuti arahan pemerintah, ya sudah kita tidak usah turun ke lapangan meskipun sebenarnya tidak dilarang, begitu Pak. Apakah benar begitu atau bagaimana Pak? Sebetulnya larangan untuk turun secara langsung atau supervisi secara langsung secara normatif ya tidak ada. Tapi kalau untuk ASN itu jelas bahwa ASN tidak boleh mengadakan perjalanan keluar daerah kecuali terkait dengan penanganan COVID. Itu memang semacam dikasih privilege lah kalau pengecualian. Kalau urusannya menyangkut dengan COVID-19 ya sah-sah saja. Kalau di luar dari itu tidak ada yang berani. Kalau saya lihat tidak ada juga yang punya rencana seperti itu. Dan saya juga misalnya kami punya grup gitu ya secara nasional. Saya juga tidak mau konyol gitu kan. Jadi saya tetap bershare lah dengan teman-teman se-Indonesia 33 tempat saya berdiskusi kan. Itu juga
mungkin sangat membantu lah supaya kita tidak upset lah gitu ya. Tentu kita harus menjaga daerah tetap aman, tetapi pengawasan tetap kita laksanakan dengan dukungan sekretariat. Iya. Lucu nanti Pak kalau ditegur sama sekjen dari MI. Kita itu nanti takut dibilang kita tidak mengerti dengan kebijakan. Nah, itu yang kita hindari. Jadi memang kita ya harus semuanya menahan diri, program jalan tapi bersifat online. Baik, Bapak. Bukan berarti mati kegiatan bukan. Ya. Hanya saja masih melalui dalam jaringan atau daring. Iya, sejauh itu tidak termasuk tahapan yang ditunda, ya semua kita lakukan. Ya. Apalagi dengar-dengar dari Perpu 2 tahun 2020 tahapan akan kembali digelar bulan Juni kalau Covid masih mereda. Tapi sepanjang Covid masih mereda. Oke Pak, pertanyaan lanjutan saya, di kabupaten kota tersebut apakah ada kendala tidak atau keluhan kepada provinsi atau kesiapan sekretariat yang tidak mumpuni atau kesiapannya yang kurang atau bagaimana, ada tidak Pak yang seperti itu? Ya, kalau sejauh ini yang sangat riskan tidak ada. Ya paling kabupaten kota misalnya jaringan juga yang kita khawatirkan jaringannya tidak begitu lancar misalnya. Kalau sekarang ini hampir semua kabupaten kota kalau kita mengadakan diskusi daring itu semuanya lancar gitu. Lancar alhamdulillah lancar. Tidak ada masalah. Ya, itu saja mungkin karena kita kan cuma mengandalkan media-media yang sudah kita siapkan. Kalau di provinsi lancar, kabupaten kota juga alhamdulillah tetap lancar. Karena kita sudah memfasilitasi mereka dengan laptop, kemudian HP juga mungkin ya semua sudah standar lah, tidak ada masalah gitu. Baik. Itu. Berikutnya Pak, karena memang di semua daerah tren peningkatan kasus positif itu terus bertambah. Di Provinsi Jambi sendiri, khususnya di Bawaslu Provinsi, ada tidak jajaran Bapak yang terkena COVID-19, baik itu orang dalam pengawasan atau pasien dalam pemantauan dan yang positif, ada tidak Pak? Kalau sampai hari ini alhamdulillah tidak ada. Kalau dari sisi pimpinan kan kebetulan sudah diadakan 2 kali rapid test. Baik. 2 hari yang lalu. Alhamdulillah semuanya negatif, non reaktif ya. Alhamdulillah ada semua komisioner tambah dengan saya sendiri, alhamdulillah tidak ada yang positif. Kemudian para staf sejauh ini belum ada yang terindikasi ODP, apalagi PDP gitu kan. Belum ada Pak ya? Tapi kita tetap wanti-wanti. Misalnya kalau ada satu daerah tertentu atau kawasan tertentu yang ada orang positifnya yang tinggal di sana, itu kan ya kemungkinan dia berinteraksi, itu wajib lapor dengan sekretariat. Ya itu kita tanya dia, kita berdialog, kita cari tahu, mana tahu dia pernah kontak begitu pernah ya? kontak. Kalau pernah kontak akan dilakukan rapid test. Ya, kalau ada yang seperti itu kita segera koordinasi dengan dinas kesehatan atau mungkin gugus tugas. Baik. Melalui labor kesehatan provinsi kita langsung tes kalau ada yang seperti itu. Tapi sampai hari ini alhamdulillah belum ada kan gitu. Kita bersyukur lah ya. Mudah-mudahan tidak ada keluarga besar Bawaslu Provinsi Jambi yang terpapar COVID-19, baik itu staf semua di sini, pimpinan, termasuk keluarga-keluarganya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat lah. Harapan kita seperti itu. Baik, Pak Mas, di awal bulan Ramadan kemarin kita lihat Bawaslu itu bagi-bagi masker di depan sekretariat. Nah, ini adalah wujud dari kepedulian atau mengkampanyekan kegiatan Bawaslu kepada masyarakat agar tetap mengawasi di tengah pandemi. Ini menarik saya lihat kemarin karena saya juga dapat kemarin maskernya Pak. Ya, jadi Bawaslu kebetulan ulang tahun ke-12 ya, 12. Jadi kebetulan pula bertepatan dengan bulan Ramadan, awal Ramadan. Ya di tengah Covid lagi kan. Di tengah Covid. Kita tidak membuat acara yang begitu mengumpulkan orang banyak, tidak terlalu meriah lah, tapi kita cari semacam wujud-wujud apresiasi kita terhadap
12 tahunnya Bawaslu itu dengan membagi masker. Karena masyarakat lagi butuh itu kan, jadi itu lebih, menurut Bawaslu lebih bermakna, dan mudah-mudahan masyarakat juga menjadi lebih tahu bahwa Bawaslu itu peduli juga dengan lingkungan, dengan keadaan, walaupun bukan leading sektor utama terkait dengan kesehatan, tapi Bawaslu menunjukkan ke publik bahwa Bawaslu mendukung upaya memutus mata rantai COVID itu. Ya. Dan masyarakat berterima kasih, sangat berterima kasih. Artinya masyarakat apresiasi sekali dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu dan apa yang telah dicapai oleh Bawaslu begitu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kita juga akan bertanya kepada Pak Naswaidi selaku Kepala Sekretariat, apa pesan dan kesannya baik kepada jajaran internal sampai ke kabupaten kota dan kepada masyarakat luas di Jambi khususnya. Kita akan persilakan Pak Naswaidi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selaku Kepala Sekretariat, saya tentunya berpesan terutama kepada para staf di lingkungan sekretariat baik di provinsi maupun di kabupaten kota, bahwa dalam situasi COVID seperti ini kita memang harus menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang di luar daripada protokoler kesehatan yang sudah diatur sedemikian rupa, supaya kalau bisa COVID-19 lebih cepat berakhir maka lebih baik gitu kan. Untuk itu sekali lagi kepada keluarga besar Bawaslu Provinsi Jambi, mulai dari provinsi, kabupaten kota, pimpinan juga, mari kita menjadi salah satu motor penggerak untuk memutus mata rantai COVID-19 supaya tidak terjadi peningkatan yang signifikan hari ke hari di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Dan alhamdulillah memang kita tidak termasuk daerah yang terlalu parah, tapi semua daerah potensi untuk itu. Maka kesadaran kita itu cukup bermakna, cukup potensi lah untuk memutus mata rantai corona ini supaya jangan Saya mau tanya, barangkali ada pesan khusus di tengah suasana Idul Fitri ini kepada jajarannya, saya persilakan. Ya, tentu saya secara pribadi karena ini masih suasana Lebaran, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Naswaidi atas waktu dan kesempatannya. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, tentunya di masa COVID-19 ini kita harus selalu menjaga kesehatan, khususnya bagi yang bekerja di luar, seperti aktivitas perkantoran, yang piket di pengawasan, semuanya harus mampu menerapkan protokol COVID-19 agar tetap terhindar dari paparan COVID-19. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nas. Ya, sama-sama.